A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ijtima'ana ijtima'an marhuma waj'alana tafarruqan ma'suma maqbula amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kajian Aula Al-Kautsar, semoga senantiasa dirahmati datang kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 25 Juni 2024 Masehi 19 atau 20 hari ini Dzulhijjah ya. 1445 Hijriah. Nggih, langsung mawon kita mulai ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim surat At-Tahrim ayat 6. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Al-ayah. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong kang padha iman kabeh. Ku ngrekso sira kabeh anfusakum ing awak-awak ira kabeh. Wa ahlikum lan ahli ira kabeh naron ing neraka. Wa kuduha kang utawi urup-urupe yaiku neraka. Annasu iku menungso. Wal hijaratu lan watu. Alaiha iku ing ngatasé neraka. Malaikatun utawi malaikat ghiladzun kang kasar-kasar. Shidadun kang keras-keras. La ya'suna kang ora durhaka. Yaiku para malaikat. Allah ing Allah, ma ing barang amaro ingkang
dipun perintah Allah hum ing para malaikat wa yaf'aluna lan nglakoni para malaikat ma ing barang yukmaruna kang diperintah yaiku para malaikat. Ibnu Abbas Amirul Mukminin ngapunten. Qala Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu. Wonten ayat menika ku anfusakum wa ahlikum naro. Qala Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an addibuhum wa allimuhum. Addibuhum wa allimuhum. Artosipun peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya addibuhum itu didiklah. Allimuhum ajarilah. Dados kula panjenengan iki dipun perintahaken kalian Allah Subhanahu wa taala wonten surat At-Tahrim menika ayat ingkang nomor 6. Dipun perintahaken untuk mendidik dan mengajari keluarga. Ajari keluarga. Niki disebutaken wonten tafsir Ibnu Katsir. Doa. Bismillah. Wa qala Qatadah menika tasih wonten tafsir Ibnu Katsir ya. Wa qala Qatadah rahimahullah ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum an maksiatillah. Imam Qatadah rahimahullah berkata, ta'muruhum, ya, engkau perintahkan kepada mereka keluarga artosipun bi ta'atillah kelawan taat datang Allah Subhanahu wa taala. Wa tanhahum, dan engkau larang, engkau cegah an maksiatillah dari berbuat maksiat kepada Allah. Maksudnya ku anfusakum wa ahlikum naron, kita tafsiripun. Wa antakum alaihim bi amrillah, dan menegakkan, mendirikan atas mereka terhadap perintah-perintahipun Allah. Wa ta'muruhum bihi wa tusa'iduhum alaihi. Yo merintah, yo jogur merintah tok nggih, tapi nggih dipun bantu. Nggih, dipun bantu. Misal yo gone kula panjenengan niki klentu, punya kesalahan. Jangan langsung kita hukumi ya, salah. Tetapi ajarilah mereka untuk belajar atas kesalahannya. Itu sih dibantu. Oh baru. Justru malah dibantu karena kesalahan itu bagian proses. Kalau panjenengan nggih, riyen kados pripun kan ngoten. Sik mending anake dhewe saiki. Gitu. Panemune niku luwih sae timbang kula panjenengan riyen ngono. Fa idza ra'aita lillahi maksiyah, jika
Kalau panjenengan mendapati mereka berbuat salah, berbuat maksiat, maka zajartuhum anha, maka kita berusaha untuk mencegahnya. Kebaikan-kebaikan niki wau kan kula ajak kula panjenengan niki berangkat untuk memperbaiki umat antosipun kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini belum dikatakan sebagai umat ingkang sae kalau kita belum melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Saking pundi? Saking awak kula panjenengan piyambak-piyambak. Soalnya ayat menika wau dipun sebutaken ku anfusakum baru wa ahlikum. Jadi ini sing diceluk sing diserui rene dhisik sadurunge rono. Kediri ngono. Gitu. Iki kan diri to. Lah nggih Kediri. Iki wonten sing mboten Kediri to. Kediriku anfusakum. Baru sak sampun niku wa ahlikum niku maksudnya tiang lentu. Tiang lentu. Memulai dari diri kita, dari keluarga kita, dari pasangan, ya, suami istri, kemudian dari rumah maksudipun, dari pasangan yang islami, dari rumah yang islami ini nanti akan dari omah ini omah padha masyaallah. Saya sedaya ngoten mengke dadi niki nate kula sampaikan. Dadi RT yang islami. Nah, RT islami mangke dadi RW islami. RW islami dadi desa, RT RW dadi desa sing islami. Lek desa padha islami dadi kabupaten islami. Kabupaten islami dadi provinsi sing islami. Provinsi islami dadi negeri yang Alhamdulillah kula panjenengan iki masyaallah saged ngaos, ngaji, nikmat. Nah, saudara-saudara kita ini arep salat Idul Adha wis angel ning Gaza nih. Palestina nih. Nggih. Alhamdulillah niki patut kula panjenengan syukuri. Bisa menjalankan syariat Islam ya di negeri kita, masya Allah, sholat jamaah, kajian, majelis taklim di mana-mana, masya Allah bebas. Ya. Alhamdulillah. Wonten kitab judulipun buyutun yuhibbuhallah wa rasuluhu wa tadkhuluhal malaikah. Buyutku buyut ini artinya senes buyut, bahyut niku senes. Baitun niku mufrad, jamake buyutun nggih. Buyutun wong Jawa iki bahasa Arab wis ngono kuwi. Abdul Ghafur nggih ngapunten, celukane ya Abdul Ghafur.
Gapur nggih ngapunten niki memang faktane teng lapangan nggih ngoten gitu. Abdul Ghafur Abdul Gapur jan jeneng apik-apik ya. Lah nggih lho kasih ciri khas ngono apa adanya kan. Nggih. Rumah-rumah yuhibbuha yang rumah-rumah itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya wa tadkhuluhal malaikah dan rumah-rumah itu dimasuki para malaikat. Dipun tulis kalian Abu Yakub Nas'at Al-Misri. Sebagian mangke kula waosaken iki. Wonten kitab menika nggih ada beberapa bab yang menjadi poin penting di dalamnya, yaitu adalah yang pertama tentu rumah itu tanpa iman, tanpa tauhid nggih mboten saged. Bagaimana mungkin dimasuki oleh malaikat mungkin. Jadi yang pertama itu adalah rumah yang sangat mengedepankan terhadap akidah, ya, terhadap tauhid, terhadap ilmu nafi, terhadap amal, terhadap kitab wa sunnah. Terus di situ rumah yang didirikan ibadah-ibadah yang beraneka macam. Artinya banyak ibadah yang bisa kita lakukan di dalam rumah. Contohnya misalkan sholat, puasa, zikir, tilawah Quran, istighfar, syukur, ya. Kata. Terus buyutun qaimatun ala makarimil akhlak. Rumah-rumah yang di dalamnya itu dibangun, ditegakkan bagaimana berakhlak ingkang sae. Nah niki lek unggah-ungguh niku wis pun nggih memang nggih kados mekaten tiyang Jawa niku pun terlatih ngono nggih. Pinggir dalan napa meneh ning desa ngono wis kesel aruh-aruh nggih harus nanti aru-arui ya. Makane lek niku alhamdulillah maksudnya nggih. Nggih sengaja. Saya masyaallah. Nggih insyaallah. Monggo nggih. Bolak-balik nggih mboten waleh ngoten iki. Niki mangke kula waosaken di antara isi wonten kitab mriku. Terus napa mawon amalan-amalan yang bisa membangun rumah menika sebagaimana rumah yang sesuai judul kitab menika nggih menika kitab yang rumah yang menjelaskan tentang bagaimana rumah itu bisa dicintai oleh Rasulnya, ya oleh Allah dan Rasulnya dan dimasuki oleh malaikat. Kula waosaken riyen beberapa riwayat ingkang berkaitan dengan amal-amal dan perbuatan-perbuatan yang menjadikan dengan amal dan perbuatan itu akan dibangunkan rumah di surga. Masyaallah. Jadi ning surga nggih wonten griya, Pak. Nggih. An Abi Musa radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza mata waladul abd qala Allah ta'ala al malaikah, jika meninggal anak salah seorang anak nggih panjenengan nggih kula ngalami nggih ngalami kehilangan yoga niku ngalami nggih. Idza mata waladul abd, jika seorang hamba
itu punya anak terus anak ini ku meninggal. Idza matal waladul abd qala Allah taala, kemudian Allah taala niku banjur matur dhateng malaikat. Qabattum walada abdi, engkau cabut nyawanya anak hambaku, kata Allah kepada malaikat. Fayaqulun, kemudian malaikat itu menjawab na'am. Fayaqulu qabattum samrata fuadih, engkau mencabut nyawa buah hatinya. Jadi yoga niku ibaratnya itu buah hati. Buah hati. Fayaqulun na'am, malaikat itu menjawab ya. Madza qala abdi, terus lek mari anak itu dijabut nyawane niku kehilangan tiang sepah kali kehilangan yoga niku benten Pak. Kilangan tiang sepah niku nggih mugi-mugi tiang sepah kula panjenengan ingkang tasih sugeng, mugi-mugi diparingi kesehatan, nggih diparingi panjang umur kersane saged amal kesaenan ingkang kathah. Ingkang sampun nggih mugi-mugi dipun jembaraken, dipun padangaken kuburipun. Kehilangan orang tua dan kehilangan anak itu berbeda. Kalau kehilangan orang tua itu siap gitu. Cepat atau lambat iki wis kan ngono. Gitu. Tapi kalau anak tuh harapannya itu ya cilik, bagaimana cilik digedhekne harapannya dawa, maka kehilangan anak itu lebih berat daripada kehilangan orang tua. Nggih ngapunten itu memang gitu ngoten niku. Terus kemudian nek pun ngoten terus ngomong apa kuwi? Hambaku itu bilang apa itu? Fayaqulun, mereka berkata kena musibah itu hamidaka wastarja'a, malah istirja. Alhamdulillah ala kulli hal, memuji Allah Subhanahu wa taala, terus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Allah ngendika ibnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd. Bangunkan rumah di surga untuk hambaku itu dan namakan rumahnya itu dengan rumah Alhamd. Dijoli griya wonten. Nggih. Dan nanti menjadi wildanul mukhalladun, anak-anak yang kekal yang melayani ya para penghuni surga. Anak kecil yang meninggal dia nanti nunggu di pintu surga, menunggu kedatangan orang tuanya. Semoga-moga isok gandeng wong tuane. Niku keutamaan ya, tentang rumah ya, yang ada di surga. Salajengipun hadis an Ummi Habibah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin muslim tawadda fa asbaghal wudu thumma sallallahu fi kulli yaumin itsnatai asra rakaah tatawuan. Niki jenengan pun mireng nggih. Pun sering mireng mestine pun. Ya. Sapa wonge ya, kaum muslimin dhek wudu, wis wudu sing saapi-apike wudu, kemudian salat ya. Salat yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap hari 12 rakaat. Maksudnya ini salat sunnah min ghairil fardhah ya, selain salat fardu, illa banallahu lahu baitan fil jannah. Niki salat rakaat qobliyah ba'diyah niku. Napa mawon, Pak? Nah. Sing iso mulih dhisik. Wonten salah setunggalipun hadis
Diriwayatkan An-Nasa'i hadis Tirmidzi arba'an qabla dzuhur wa raka'ataini ba'daha. 4 sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, wa raka'ataini qabla subuh atau qabla fajar. Ya. Itu diantaranya. Niku insyaallah istiqomah mangke didamelaken griya teng surga niku. Nggih. Hadis ingkang nomor 3 di sini disebutkan man bana Allah masjidan man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun untuk Allah masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Masya Allah. Yang ingkang dapat kemudahan membangunkan masjid, Masya Allah. Man qara'a qul huwallahu ahad asyara marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Nah, wis iki ilmu ikhlas. Surat ikhlas ya, andalan surat ikhlas. Maca ping pira? Ping 10. Surat ikhlas ini Pak. Sahih jami. Maca surat ikhlas ping 10 dibangunkan rumah di surga. Man shalla ad-duha arba'an wa qabla al-ula arba'an bunya lahu baitan fil jannah. Salat duha 4 kali, sebelum duhur 4 kali, maksudnya 4 rakaat maksudnya. Maka nanti akan Allah bangunkan rumah di surga. Niki di antara keutamaan bahwa rumah itu nggih mboten namung rumah donya niki tapi benjang niku nggih wonten rumah-rumah yang ada di surga. Ya, Khadijah itu nanti juga akan mendapatkan rumah di surga. Hadisipun tentu sering dipun sampai akan tatkala Jibril menyampaikan kepada Nabi, ya, sebentar lagi akan datang Khadijah, ya, ma'ahal ina, Khadijah dengan membawa nampan, ya. Kemudian kalau nanti Khadijah datang membawa nampan itu, ya, faqra'i alaiha assalam, sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu titip salam. Wa minni, dan aku dari Jibril juga titip salam kepada Khadijah. Dan kabarkan kepada Khadijah bi baitin fil jannah la sakhaba fiha wala nasab. Dan kabarkan nanti kalau Khadijah datang itu dia akan mendapatkan rumah di surga yang la sakhaba fiha wala nasab, yang tidak ada kegaduhan dan tidak ada keletihan. Gak sah nyapu, Pak. Nggih, Bu, mboten perlu nyapu-nyapu. Lah kalau ngriya iku wis sesuk masih disaponi, sore yo wis reget neh nyapu neh. Lah iki la sakhaba fiha wala nasab. Iku griyane Khadijah minjing niku wis gak enek gaduh, gak enek reget-regetan wis gak. Yes. Niku wau keutamaan memang wonten menjing rumah. Di antaranya tadi asbab-asbabnya nggih menika salat. Ini saya temukan di kitab, ya, Asror, di kitab Bahrud Dumu yang kemarin saya bacakan.
ada satu tema pembahasan tentang asrorus sholat. Ada rahasia atau sir dari ibadah sholat. Kamu kan man sholat isnata asyar, barang siapa yang sholat 12 rakaat, sapa sing sholat duha, nggih, itu akan dibangunkan rumah di surga. Tapi nggih, mboten ya ora sekedar sholat. Sholat sing piye? Ini ada pelajaran tentang rahasia sholat. Kemarin ini masih Hatim, nggih. Hatim Al-Asom kemarin yang memberikan nasihat tentang seseorang yang safar perjalanan ibadah haji. Hatim Al-Asom niku teng napa to kok diparingi nami Al-Asom? Al-Asom niku sumum bukmun, asomnya sum. Yang Quran ya sumum bukmun, kalau bukmun kan bisu. Kalau asom itu artinya tuli. Nih. Aslinya mboten tuli, tapi dijuluki hatim ulama yang tuli. Nah, tak kula ceritakan. Asbabul wurudnya niku Hatim Al-Asom itu adalah orang yang masya Allah, orang yang alim, orang yang zuhud. Rumahnya beliau itu 24 jam, Pak. Ya, orang yang mau datang untuk meminta fatwa kepada beliau. Nah, suatu saat ya ada salah seorang wanita yang ingin meminta fatwa kepada beliau. Kemudian sudah namanya ulama besar, Pak. Jadi sang wanita tadi itu tiba-tiba merasakan mungkin nopo nih hupuh, sungkan dengan wibawanya Hatim Al-Asom, sehingga merasakan arepe noto kalimat itu gelisah, bingung, merasakan ini perutnya mboten sekeco. Petenge ra penak. Terus ditahan. Ditahan maksudnya ingin wanita ini tadi ingin keluar, ingin ngentut, Pak, ingin keluar angin. Akhirnya wis ditahan aja. Ditahan, menyampaikan permasalahannya begini-begini, tapi di perjalanan pertanyaan itu karena gelisah menahan perutnya akhirnya meledos. Yo ngono kuwi paling suarane. Langsung sang perempuan ini tadi berubah wajahnya, sudah mau pulang, sudah mau pamit pulang, tapi Hatim Al-Asom ini orang alim, orang faham. Melihat bahasa tubuhnya wanita tadi, kemudian Hatim Al-Asom mengatakan seolah-olah bertanya tentang madza tas'alini, apa yang engkau tanyakan kepadaku? Irfa'i as-saut. Coba diulang lagi pertanyaannya, saya enggak dengar ini. Ini orang tua. Wis gak patek krungu iki. Padahal asline krungu. Akhirnya sejak itulah Hatim disebut Hatim Al-Asom, disebut ulama yang tuli. Asom itu artinya tuli. Padahal pura-pura karena menjaga kemuliaan kehormatannya wanita tadi itu. Ini enak kok sampai dijenengi julukan ngoten iki, ternyata ngoten ceritane. Lah menika wonten riwayat diceritakan bahwa Yusuf bin Asim ini mendengar annahu dzakaralahu an Hatim Al-Asom annahu kana yatakallam ma'an nas fi zuhud wal ikhlas. Yusuf ibnu Asim ini mendengar
ada seorang ulama yang berbicara tentang zuhud, tentang ikhlas. Kemudian berkatalah Yusuf ini kepada murid-muridnya, idhabu bina ilaihi nas'aluhu an sholatihi in kana yukammiluha wa illam yukammiluha nahainahu an dzalik. Jadi Yusuf ini karo murid-muridnya terno ngakuron. Ditakoni wis salate wis bener kurang Hatim. Kok ngomongin tentang ikhlas, ngomongin tentang zuhud. Murid-murid dijak. Salate wis bener purung. Ngomong ning ngono salate wis bener purung. Kalau ternyata nanti sholatnya saja enggak bener, wis kon prei ae ngaji. Salate ora bener. Niki Yusuf kalih murid niki wau nggih. Yusuf Ibnu Asim niku wau pengen niku nangkletaken. Qala fa'atauhu. Kemudian didatangilah ke sana. Wa qala lahu Yusuf, kemudian Yusuf Ibnu Asim berkata, ya Hatim, ji'na nas'aluka an sholatika. Wahai Hatim, kami datang ke sini untuk menanyakan tentang sholatmu. Faqala Hatim, an ayyi syai'in tas'aluni. Tentang sholat sing piye sing pengin mbok takokne ning aku. Afakallah, ya, semoga Allah mengampunimu. Maksudnya silahkan, mau tanya apa? An ma'rifatiha au an adabiha. Rene iki takon, iki arep takon tentang bagaimana cara melaksanakan sholat. Opo pengen ngerti makrifati sholat. Yusuf bin Hatim ngomong yang murid-muridnya, wong awake dhewe arepe takok sak pertanyaan malah dikai tantangan rong pertanyaan. Wah, ini zaman biyen wis ngono kuwi Pak Yuani. Adu ilmu ora ngono iki. Tapi bagus datang ke rumah nggih. Sowan ke rumahnya Hatim, orang ngoceh nyoba ngono kae ora. Nggih. Nah, ini kan harus diskusi angsal Pak, diskusi debat, tapi kan ruang tertutup. Gitu. Bukan untuk konsumsi masyarakat umum. Nah, gitu loh. Ini orang alim itu begitu, Pak. Nggih, beda ya rapopo tapi debat ini ada tempatnya sendiri, nggih. Ada tempatnya sendiri. Ini kita belajar ngoten iki. Wah, arep takok siji malah dikai loro. Nah, ya gitu. Kemudian berkata, qala li Hatim nabda bi adabiha. Kalau begitu kita mulai jawaban piye carane lekmu salat. Caranya dulu sebelum makrifat. Kemudian Hatim menjawab, ya, takumu bil amr. Ini caranya sholat niku takumu bil amr. Engkau berdiri, engkau bangkit melaksanakan perintahnya. Wa tamsi bil ihtisab, engkau berjalan atau berdiri dengan penuh pengharapan. Wa tadkhulu bis sunnah, engkau masuk dengan sunnah. Wa takbir bit ta'zim, engkau bertakbir dengan mengagungkan Allah. Wa taqra bit tartil, dan engkau membaca dengan tartil. Wa tarka bil khusuk, engkau rukuk dengan khusuk.
wa tasjudu bil khudu' dan engkau sujud dengan penuh ketawaduan, wa tarfa' bis sakinah engkau angkat kepalamu dengan as-sakinah, wa tashhad bil ikhlas engkau bertasyahud dengan keikhlasan, wa tusallim bir rahmah engkau salam dengan penuh rahmat. Ora diwarai carane iki madhep ngono mboten, tapi jawaban cara iki jek carane wis jawabane kaya ngono, Pak. Nggih. Mboten diwarai apa madhep ngulon umpamane niat ya. Walaupun ini khilaf ya di fikih umpamane enggak jadi sholli fardhul maghribi salasa rakaat mustaqbilan itu kan nggih carane salat, niatipun salat. Tapi disebutkan engkau masuk dengan sunnah, engkau takbir dengan ta'zim, engkau membaca dengan tartil, engkau rukuk dengan khusyuk, engkau sujud dengan tawadu, engkau angkat kepalamu dengan sakinah, engkau tasyahud dengan ikhlas, ya, engkau salam dengan rahmat. Itu jawab itu carane, carane. Oke, ditompo Pak, niku wau jawabane. Nggih, jawabane niku wau ditampa. Kemudian hadza ta'dzib, yo wis iki carane salat. Nggih, carane salat. Famal ma'rifah, bagaimana makrifate salat? Dijawab oleh Hatim qala idza kumta ilaiha fa'lam annallaha muqbilun 'alaika, jika engkau berdiri ketahuilah bahwa Allah itu sedang mendatangimu, faqbal 'alaman huwa muqbilun 'alaika, maka sambutlah dia Allah yang mendatangimu. Wa alam bi anna ya jihatut tasdiq liqalbika, ketahuilah bahwasanya engkau menghadap ya, ya. Menghadap maksudnya pembenaran hati kita tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala itu mana tadi? Wa alam bi anna jihatut tasdiq di qalbika annahu qaribun minka. Madhep Gusti Allah atine sing resik yang ya qaribun minka, sebenarnya Allah itu dekat denganmu, qadirun alaika, dan Allah itu mampu ya, atas kamu, punya qadar ya. Fa idza raqi'ata fala ta'ammal antarfa, lek ruku ojo ngarep-ngarep tangi. Wa idza rufi'at fala ta'ammal antasjud, kalau engkau angkat yo ojo kesusu-susu ya pengen ndang sujud. Wa idza sajadta fala ta'ammal antakuma, kalau engkau sedang sujud ya jangan engkau berkeinginan untuk bangkit. Wa mithlul jannah an yaminika, dadekno surga kuwi ning tangan ning sebelah kananmu. Wanar an yasarika, dan neraka itu di sebelah kirimu. Wasirata tahta qadamaik, dan jadikan sirot itu di bawah kakimu. Fa idza fa'alta fa anta musallin, kalau engkau melakukan ini tadi engkau baru disebut orang yang salat. Akhirnya Yusuf Al-Atim balik nyawang murid-muridnya, mulai ayo dhewe bener nih salate dhewe urung bener. Zulhadim balik. Ya. Kumu nu'idus shalah allati madot min a'marina. Sudah bangun, ayo balik. Ya, kita benahi salat-salat kita yang lampau. Gitu. Tiang-tiang Masya Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah ya griya ingkang dipun cintai
kalian Allah Subhanahu wa taala diantaranya itu digunakan damel salat nggih. Salat niku ojo kabeh salat ning masjid. Nggih, salat rawatib itu sae dipun nggih laksanaken wonten griya. Ya kersane la taj'alu buyutakum kuburo. Ojo mbok jadekne omahmu iku kuburan, ora dingge ibadah blas ngono. Nggih. Kemudian di antara rumah-rumah yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan rumah itu akan dimasuki oleh malaikat, yaitu rumah yutla fiha kitabullah. Rumah yang di dalamnya dibuat apa? Membaca Al-Qur'an. Digawe deres iki. Kayak maca Qur'an. Digawe deres. Nggih, ngaji, nggih. Niku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dawuh ngeten wonten Sahih Muslim niki, Sahih Muslim. An Abi Ishaq anil Barra qala kana rajulun yaqra'u suratal kahfi wa indahu farasun marbutun bisatonaini. Ada salah seorang laki-laki yang dia membaca surat Al-Kahfi, sementara faros niku jaran, faros niku jaran. Sedangkan kudanya marbutun itu terikat ya di apa dengan dua tali, ya terikat dengan dua tali, berarti kanan kiri ya diikat dengan dua tali. Fataghasyadhu. Ya. Kemudian tiba-tiba ada naungan yang gumpalan awan itu yang berada di atasnya. Ya sahabun, sahab awan. Fataghasyadhu sahabatun faja'alat taduru wa tadnu. Ya. Awan dan gumpalan tadi itu berputar-putar, awan berputar-putar mendekat sehingga menjadikan waja'ala farasuhu yanfiru minha. Ngerti ane awan sing mudhun itu teng Sahih Muslim. Nggih. Jarane wayu, Pak. Nggih, jarane fayan firu ya. Farasuhu, ya farasu fayan lari. Falamma asbaha isuke atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Delok kedadian sing ngono kuwi laku Kanjeng Nabi kula dewa dalu niku maca surat Al-Kahfi. Lah terus jaran kuwi keweden mergakno enek awan yang turun. Terus napa jawabipun Nabi? Fadzakara dzalika lahu faqala tilka sakinatu tanazzalat lil Qur'an. Itulah ketenangan karena bacaan Quran. Jadi ini omah kok hawane kok kemerungsung ae ngono kudu tukaran ae. Iki kira-kira iki mung diwacane Quran blas. Urung enek sing mbok sak kebet, mbok sak rong lembar nggih. Maca Quran. Niku lho. Baca Quran. Terus deres kok. Wong tuane pae masyaallah, bapak ibu deres, anak deres, kabeh deres. Wis to, Pak, tenang jajal, gak percaya jajalan wis to. Lah aku percaya, nggih. Yo jajal yo an, koyo kabeh maca Quran wis. Nyekel Quran dhewe, maca Quran deres. Nggih. Terakhir. Jomolus rapat terus terakhir. Nggih, terakhir. Tentang sakinah ini.
hadatsana anna Abu Sa'id Al-Khudri hadatsana ya hadatsahu an Said bin Khudair bainama huwa lailah yaqra'u fil mirbah. Jadi namanya Khudair. Ya dia hampir mirip ya ceritanya. Tatkala malam dia membaca Al-Qur'an di samping kuda yang diikat. Faqara'a tsumma jalat ukhra, dia baca. Tiba-tiba setiap dia baca itu jarane mencolot, Pak. Pokoknya ndak maca mencolot. Ndak maca itu mencolot. Terus akhirnya karena itu tadi ada kayak awan yang menaungi di atas kepalanya Khudair tadi yang membaca Al-Qur'an itu tadi. Bahkan ini disebutkan naungan yang di atas kepalanya tadi fauqorosi ya fiha amsalus suruji, kayak seperti cahaya yang menjulang ke langit. Sami kejadian ini paginya juga ditanyakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngoten niku lho Pak sahabat niku lho. Napa mawon niku ditanglet-tanglet Kanjeng Nabi. Nggih. Kula panjenengan nggih ngoten nek mboten paham nggih tangletaken fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Akokno nggih. Pada ahli zikir, ahlul ilmu jika kula panjenengan iki mboten sempat. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Iqra ibnu Khudair. Coba waca diwaca mencolot. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Iqra ibnu Khudair. Waca mencolot. Kemudian Nabi menyampaikan tilkal malaikah kanat tastami'u laka walau qara'ta la asbahat yarohan nas ma tastatiru minhum. Itu adalah malaikat yang mendengarkan bacaanmu. Kalau seandainya engkau tidak berhenti membaca sampai subuh, maka orang akan melihat para malaikat. Waca terus itu malaikat yang turun karena bacaan ini juga disebutkan di dalam Sahih Muslim. Niki griya sing digawe deres maca Quran, maka ketenangan bisa berwujud awan, berwujud naungan turun, bahkan malaikat turun mendengarkan bacaan orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Kalau seandainya itu dibaca sampai pagi, tentu manusia akan melihatnya dan malaikat tidak bisa bersembunyi dari pandangan mereka. Ini disebutkan wonten Sahih Muslim. Griya-griya rumah-rumah yang di dalamnya ada bacaan Al-Qur'an. Nggih. Niku wau ingkang saged kawula aturaken amal-amal ingkang enteng-enteng, insyaallah mugi-mugi saged kula panjenengan aplikasikan nggih, dirutinaken teng daleme kula panjenengan sedaya kersane griya panjenengan kula sedaya niki termasuk griya ingkang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya dan dimasuki oleh para malaikat. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wa jazakumullahu khairan katsira. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.